Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang analisis obligasi. Kami dari kelompok 7 beranggotakan 3 orang, yaitu 1. Nafa Dwi Utari, 2. Wilsana Mirasari, 3. Novi Aryananda Dewi. Baik, yang pertama kita akan membahas tentang definisi obligasi. Apa sih definisi obligasi itu? Obligasi adalah surat pengakuan utang yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan sebagai pihak yang memiliki utang untuk selanjutnya diserahkan kepada pemegang obligasi yang dilengkapi dengan janji untuk membayar utang dan bunganya sesuai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran dan nilai nominalnya. Yang kedua, macam-macam obligasi. Di sini kami menjelaskan 4 macam obligasi, yaitu yang pertama berdasarkan nominalnya, yang kedua berdasarkan penerbitnya, yang ketiga berdasarkan pembayaran bunga, dan yang keempat berdasarkan imbal hasil. Obligasi berdasarkan nominalnya dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama obligasi konvensional, merupakan suatu surat-surat utang yang memiliki jumlah nominal yang sangat besar, yaitu sekitar 1 miliar per slotnya. Yang kedua, obligasi retail, yaitu surat utang yang memiliki jumlah nominal yang kecil, seperti 1 juta rupiah saja. Obligasi berdasarkan penerbitnya dibagi menjadi 3. Yang pertama, corporate bonds, yang kedua, government bonds, yang ketiga, municipal bonds. Obligasi berdasarkan pembayaran bunga dibagi menjadi 4. Yang pertama, zero coupon bond, yang kedua, obligasi kupon, yang ketiga, obligasi fixed coupon atau kupon tetap, dan yang keempat, obligasi floating coupon atau kupon mengambang. Obligasi berdasarkan imbal hasil dibagi menjadi 2. Yang pertama, obligasi konvensional, merupakan surat utang yang dikeluarkan oleh pihak tertentu guna mendapatkan suatu pinjaman sebagai tambahan modal dengan disertai bunga atau imbal hasil kepada pihak investor dalam jangka waktu tertentu. Yang kedua, obligasi syariah, merupakan surat utang yang memberikan suatu imbal hasil berbentuk uang sewa yang dinilai perhitungannya diukur dengan berasaskan prinsip syariah Islam dan tidak memiliki kandungan unsur riba. Imbal hasil ini akan dibayarkan secara berkala dalam periode waktu tertentu. Dan yang ketiga, kita akan menjelaskan nilai obligasi. Yang pertama, 1. Nilai maturity atau disebut juga nilai jatuh tempo adalah nilai yang dijanjikan akan dibayar pada saat obligasi jatuh tempo. Yang kedua, nilai pasar adalah nilai jual obligasi yang terdaftar di pasar modal pada saat tertentu. Yang ketiga, nilai intrinsik atau nilai fundamental atau nilai sesungguhnya dari suatu obligasi adalah perkiraan nilai sebenarnya dari suatu obligasi. Hasil obligasi. Hasil obligasi yang akan diperoleh dari investasi obligasi dinyatakan sebagai yield, yaitu hasil yang akan diperoleh investor apabila menempatkan dananya untuk dibelikan obligasi. Sebelum memutuskan untuk berinvestasi obligasi, investor harus mempertimbangkan besarnya yield obligasi sebagai faktor pengukur tingkat pengembalian tahunan yang akan diterima. Ada 2 istilah dalam penentuan yield, yaitu 1. Current yield, merupakan yield yang dihitung berdasarkan jumlah kupon yang diterima selama 1 tahun terhadap harga obligasi tersebut. Rumusnya seperti ini. Current yield sama dengan bunga tahunan dibagi harga obligasi. Baik, untuk memudahkan kita beri contoh. Jika obligasi PT XYZ memberikan kupon kepada pemegangnya sebesar 17% per tahun, sedangkan harga obligasi tersebut adalah 98% untuk nilai nominal 1 miliar, maka 170 juta dibagi 980 juta atau 17% dibagi 98%. Hasilnya sama dengan 17,34%. 2. Yield to maturity adalah tingkat pengembalian atau pendapatan yang akan diperoleh investor apabila memiliki obligasi sampai jatuh tempo. Rumusnya seperti ini.
Contohnya, obligasi XYZ dibeli pada 5 September 2003 dengan harga 94,25%, memiliki kupon sebesar 16% dibayar setiap 3 bulan sekali, dan jatuh tempo pada 12 Juli 2007. Berapakah besar YTM approximation-nya? Jawab. C sama dengan 16%, N sama dengan 3 tahun 10 bulan 7 hari, sama dengan 3,853 tahun, R sama dengan 94,25%, dan P sama dengan 100%. Untuk pengaplikasiannya seperti ini. Resiko obligasi. Ada 3 macam resiko obligasi. Yang pertama, risiko gagal bayar. Risiko ini timbul ketika penerbit obligasi tidak dapat membayarkan kembali utang kepada Anda sampai waktu jatuh tempo yang disepakati. Namun, biasanya risiko gagal bayar mungkin dilakukan oleh perusahaan yang menerbitkan obligasi. Yang kedua, risiko pasar. Risiko pasar berkaitan erat dengan capital loss, yaitu kerugian akibat faktor tertentu yang mempengaruhi pasar keuangan, seperti perubahan suku bunga, serta perubahan kondisi ekonomi dan politik yang tidak stabil. Yang ketiga, risiko likuiditas. Karena obligasi dapat diperjualbelikan antara satu investor dengan investor lain, maka ada kemungkinan ketika seorang investor ingin menjual suatu obligasi, tidak ada yang bersedia membeli atau bersedia namun di harga yang sangat rendah. Yang terakhir yaitu sensitivitas harga obligasi dari perubahan suku bunga. Durasi adalah rata-rata tertimbang dari waktu terhadap seluruh arus kas obligasi yang dikembangkan untuk menggabungkan tingkat kupon dengan jatuh tempo. Durasi dapat digunakan sebagai alat ukur sensitivitas harga obligasi secara lebih tepat daripada perubahan suku bunga yang kecil. Semakin tinggi durasi suatu obligasi, semakin sensitif terhadap perubahan suku bunga. Pada perubahan suku bunga yang besar, penggunaan durasi sebagai alat ukur sensitivitas harga menjadi tidak tepat, karena kurva harga obligasi tidak linear terhadap perubahan suku bunga, tetapi bersifat konveks. Konveksitas adalah ukuran kecembungan kurva obligasi yang menunjukkan hubungan antara harga dengan hasil hingga jatuh tempo. Semakin cembung kurva tersebut, berarti harga obligasi semakin sensitif terhadap perubahan yield. Adanya konveksitas obligasi menunjukkan bahwa perubahan harga obligasi tidak simetris terhadap perubahan suku bunga.